Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Warta Lisan Minggu tanggal 17 Oktober 2021. Yang pertama, pemahaman Alkitab online. Selama bulan keluarga Oktober 2021, kegiatan pemahaman Alkitab ditiadakan. Jemaat diundang untuk mengikuti kegiatan persekutuan dalam rangka bulan keluarga yang diadakan setiap hari Kamis pukul 18 waktu Indonesia Barat. 2. Persekutuan doa keluarga. Persekutuan doa keluarga bulan keluarga akan dilaksanakan secara online pada hari Kamis 21 Oktober 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Handi Hadiwitanto dengan tema Gereja dan Digital Ministry. Mohon perhatian anggota jemaat dan simpatisan GKI Purworejo maupun Bajem Celapar. 3. Persekutuan Remaja Pemuda. Persekutuan Remaja Pemuda akan diadakan secara onsite di GKI Purworejo pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat, di Bajem Celapar pada hari Jumat 22 Oktober 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mohon partisipasi dan kehadiran saudara-saudari remaja dan pemuda. 4. Persembahan syukur tahunan atau Thanksgiving Day. Kita akan mengumpulkan persembahan syukur tahunan atau Thanksgiving Day pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021. Persembahan TGD ini akan dialokasikan untuk YPK Penabur Wacana dan Rumah Pastori. Amplop TGD akan dikirimkan ke rumah Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara mengumpulkan persembahan TGD ke gereja pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 atau mengirimkannya ke rekening BCA GKI Purworejo. 5. Perayaan Bulan Keluarga dan HUT ke-80 GKI Purworejo. Dalam rangka memeriahkan Bulan Keluarga dan HUT ke-80 GKI Purworejo, panitia akan mengadakan lomba-lomba, yaitu Lomba Tumpeng Mini. Pendaftaran telah ditutup pada tanggal 10 Oktober 2021. Dan Lomba Family Got Talent. Video paling lambat dikumpulkan pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021. Kedua lomba tersebut diselenggarakan untuk anggota jemaat dan simpatisan GKI Purworejo dan Bajem Celapar. Ketentuan lomba dapat Bapak Ibu Saudara baca di dalam warta tertulis. 6. Penjualan kaos. Dalam rangka HUT ke-80 GKI Purworejo, panitia mengadakan penjualan kaos. Desain dan ukuran serta harga kaos dapat dilihat di warta tertulis. Seluruh keuntungan penjualan kaos akan dipakai untuk aksi sosial. Pemesanan kaos dibuiin sampai dengan akhir Oktober 2021. Demikian warta lisan hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan litani. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya tetap selama-lamanya. Beribadahlah kepadanya dengan sukacita. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya tetap selama-lamanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan syukur dan pujian. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya tetap selama-lamanya.
Bapak, Ibu, teman-teman, dan anak-anak semua, marilah kita bersama-sama memulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa ibadah ini terjadi di dalam kasih Tuhan. Sang cinta yang senantiasa memberi kehidupan, Damai Tuhan beserta kita. kini dan selamanya. Saudara-saudara, tema ibadah kita pada hari ini adalah dari penghakiman menuju pengampunan. Setiap keluarga tentu pernah berkonflik. Di dalamnya tidak jarang kita sebagai anggota keluarga bisa saling melukai, bisa saling mengecewakan melalui perkataan kita, melalui sikap kita, melalui tindakan kita. Keangkuhan hati terkadang membuat anggota keluarga saling menyalahkan dan saling menghakimi. Tapi melalui ibadah ini kita bersama ingin belajar untuk saling memaafkan, saling mengampuni, sebagaimana tertulis di dalam Efesus 4 ayat 32 demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak semua, Tuhan sudah mengajarkan kita untuk saling mengasihi dan saling mengampuni. Akan tetapi, dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita justru hidup bermusuhan dan saling menyakiti. Kita sulit untuk mengakui kesalahan kita dan sulit juga untuk mengampuni. Karena itu, saudara-saudara semua, ini adalah saatnya bagi kita untuk mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan dengan pengakuan dosa kita di dalam doa pribadi.
Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berilah daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri. Sambutlah anugerah dari Tuhan, sebagaimana tercatat di dalam Mazmur 103 ayat 8 dan 9. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu yang di rumah boleh mengucapkan salam damai, saling memaafkan satu sama lain. Boleh dipeluk anggota keluarganya, boleh dicium, boleh bersalaman. Kita hidup di dalam damai dengan Tuhan dan dengan keluarga kita juga. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Saudaraku, marilah kita bersatu dalam doa memohon pertolongan Tuhan untuk pembacaan dan perenungan firman. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini dengan segala kerendahan hati, biarlah Engkau boleh memberkati keluarga kami melalui firman-Mu yang akan ditaburkan di tengah-tengah kami. Berkatilah agar firman itu dapat kami pahami, dapat kami laksanakan, dan biarlah setiap hal yang dapat kami lakukan melalui penghayatan firman itu menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Dalam Kristus Tuhan kami merendahkan diri dan memohon. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Matius 18 ayat 21 hingga ayat 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, Bukan,
Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, Bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah kita merasa sakit hati? Wah, sebagai manusia biasa tentu hati kita bisa terluka. Mungkin karena kata-kata, mungkin karena sikap, mungkin karena perilaku. Dan seringkali sakit hati yang paling mendalam terjadi bukan karena orang yang tidak kita kenal atau jauh sekali dari relasi kita. Tetapi relasi yang begitu dekat, relasi yang begitu akrab, tetapi berubah menjadi satu luka yang mendalam. Karena kedekatan itu berubah menjadi sesuatu yang sangat melukai kita. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita, sampai seberapa lama kita harus sabar? Berapa kali kita harus memaafkan orang yang berbuat kesalahan kepada kita? Apa yang harus kita lakukan bila sesuatu yang menyakitkan itu terjadi justru di tengah-tengah keluarga kita? Nah, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita belajar dari firman Tuhan yang ada di dalam bacaan Injil Matius 18 ayat 21-35 tadi. Terkhusus tentang pengampunan. Dan pada saat itu Rasul Petrus diceritakan bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali kami harus mengampuni saudara? Berapa kali kami harus mengampuni saudara kami? Apakah 7 kali? Wah, 7 kali tentu jumlah yang banyak.
Kalau kita membayangkan seseorang melakukan kesalahan sampai 6 kali, 7 kali, apa yang kita rasakan? Mungkin kita menjadi jengkel. Terlebih pendapat Petrus ini begitu hebat sebenarnya karena dia melakukan atau membicarakan ini bukan tanpa alasan. Karena menurut pengajaran rabbinik atau rabi yang terkenal pada saat itu, Rabi Yose ben Hanina, seorang rabi Yahudi yang banyak dijadikan referensi, dikatakan bahwa seseorang harus mengampuni saudaranya sebanyak 3 kali. Jadi ketika Petrus berkata ia harus mengampuni sebanyak 7 kali, ia menyangka bahwa ia telah melangkah cukup jauh. Karena ia mengambil saran rabbinik tadi 3 kali, dikalikan 2, ditambahkan 1, jadi 7 kali. Dan 7 ini adalah angka yang mewakili sesuatu yang suci, angka sempurna dalam kebudayaan Yahudi. Nah, tetapi saudara, alih-alih memberikan pujian, Yesus mengatakan bahwa orang Kristen harus mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali. Wow! Mungkin kita juga terkesima ketika membaca bagian ini. Wah, kalau dihitung-hitung secara matematis 70 kali 7 kali 490 kali. Wah, bagaimana cara menghitungnya? Kalau dia melakukan kesalahan harus dihitung satu persatu. Tetapi maksud Yesus di sini adalah, dengan kata lain, Yesus ingin menyampaikan bahwa tiada batas untuk memberikan pengampunan. Janganlah kita menghitung-hitung kesalahan orang lain. Bahwa seumur hidup kita akan belajar terus dan melakukan terus satu pengampunan. Kita harus meminta pertolongan Tuhan yang sempurna itu. 7, suci yang sempurna mewakili angka Tuhan. Dan 70 kali 7 artinya kita sebagai manusia tidak akan dapat melakukannya dengan kuasa kita sendiri. Tetapi dengan meneladani apa yang Tuhan lakukan kepada kita, dengan melihat cinta kasih-Nya kepada kita, dengan memohon pertolongan Tuhan, kita akan dapat melakukan satu pengampunan yang memberkati orang lain. Karenanya saudara, tentang pengampunan ini diberitakanlah satu kisah akan hamba yang berhutang kepada tuannya begitu besar. Angkanya adalah 10.000 talenta. Sedangkan hamba ini memiliki kawan yang berhutang juga kepadanya 100 dinar. Dan ini menjadi satu gambaran betapa besar kasih sang tuan kepada hamba ini, atau dalam arti Allah kepada kita. Tetapi kita masih seringkali membandingkan atau mempermasalahkan kesalahan orang lain yang sebenarnya jauh lebih kecil dari kasih dan pengampunan Tuhan. Berapa sih perbedaan jumlahnya itu? Mari kita teliti dalam perbandingan berikut ini. Kita bersama-sama melihat 10.000 talenta dan 100 dinar dalam kehidupan saat ini tuh seberapa besar sih, ya? Nah, saudara, 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar dalam zaman Tuhan Yesus, ya. Berarti hutang hamba kepada tuannya kalau 10.000 talenta berarti 10.000 dikalikan 6.000 dinar. Hasilnya adalah 60 juta dinar. Dan 1 dinar itu adalah upah buruh harian per hari. Artinya si hamba ini berhutang 60 juta hari dalam kehidupannya untuk memberikan tanda bakti ataupun pembalasan hutangnya itu, pembayaran hutangnya kepada tuannya. 60 juta hari dia harus bekerja, itu artinya seluruh hidupnya berhutang kepada tuannya yang penuh kasih itu. Nah, sedangkan saudara, kalau kita konversikan 1 dinar itu dalam kehidupan sekarang, ini juga menjadi menarik. Kita bisa melihat UMR atau UMK dari Kota Purworejo, ya, upah minimum kota atau upah minimum regional dari Kota Purworejo itu sebesar kurang lebih 1,9 juta rupiah. Upah per hari berarti 1,9 juta rupiah dibagi 25 hari. Ya. Maka dihasilkanlah angka 76.000 per hari. Nah, itu bisa kita ambil kesimpulan kurang lebih berarti upah seseorang per harinya kalau dalam sistem perburuhan itu ya 76.000.
Lalu 76.000 ini mari kita konversikan dalam hutang si hamba kepada raja tadi. Ya. Kalau begitu 60 juta dinar dikalikan 76 rupiah. Harga untuk 1 dinarnya. Ya. 1 dinar 76.000. Dihasilkanlah angka 4,56 triliun rupiah. Ya. Satu angka yang luar biasa. Sedangkan hutang kawan hamba tadi kepada si hamba tuannya ini berapa sih? Ya. 100 dinar dikalikan 76.000 dihasilkanlah 7,6 juta rupiah. Ya. Dengan arti kita memperbandingkan 7,6 juta rupiah yang dipermasalahkan oleh si hamba ini dan 4,56 triliun yang sudah dihapuskan hutangnya oleh si tuannya itu. Itu artinya 1 dibanding 600.000. Sungguh satu perbandingan yang sangat lebar, sangat besar. Satu kesalahan dibandingkan 600.000 pengampunan dari Tuhan. Ya. Dengan demikian kita belajar bahwa mengampuni adalah gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Mengapa? Karena 600 juta hari Tuhan selalu mengampuni kita. Itu yang ingin digambarkan di dalam ilustrasi ini. Ya. Tetapi kita seringkali mempermasalahkan satu kesalahan dibandingkan betapa banyaknya pengampunan yang Tuhan beri. Betapa hebatnya kasih yang Tuhan beri. Ya. Seringkali kita mempermasalahkan dengan terus memikirkan, terus membicarakan kesalahan orang-orang. Ya. Dan itu seringkali mengganggu hati kita, membuat kita lupa akan bersyukur bahwa kita ini orang berdosa, bahwa kita ini diampuni oleh Tuhan, bahwa kita ini hidup semata-mata karena cinta kasih Tuhan setiap hari. Sehingga kita masih dirawat, dijaga, dikasihi, diberkati oleh Tuhan setiap hari. Nah saudara, dari kisah ini kita diajak untuk sungguh-sungguh melihat apakah kita mensyukuri kasih Tuhan. Dan apakah kita mau dengan rela hati untuk mudah mengampuni orang yang bersalah pada kita. Jangan-jangan kita bersikap seperti kisah ilustrasi berikut ini. Saudara, satu hari di sebuah sekolah, seorang guru memperhatikan suasana kelas yang tidak sehat. Tidak nyaman karena anak-anak saling berkelahi satu dengan yang lain. Saling membenci. Dan melihat keprihatinan ini akhirnya sang guru kemudian mengambil satu keranjang besar berisi kentang yang sangat harum dan sangat fresh, sangat segar. Nah, kentang-kentang ini diminta oleh guru tersebut diwadahi oleh sebuah kantong plastik yang sudah disediakan. Nah, bagaimana para murid mengambil ini? Para murid harus mengambil sesuai dengan jumlah setiap orang yang pernah menyakiti mereka dan belum mereka maafkan. Ya. Maka ada yang mengambil sedikit, ada yang mengambil banyak. Ya. Mereka yang mengambil banyak merasa juga bersyukur. Wah, karena saya ini masih belum memaafkan si A, si B, si C. Ya. Maka saya bisa membawa banyak nih kentang-kentang ini. Wah, asik. Bisa satu waktu dimakan. Ya. Nah, beberapa murid ini memasukkan dengan gembira sambil menuliskan nama-nama orang-orang yang menyakiti mereka. Teman mereka si A, si B, dan seterusnya itu. Ya. Tetapi sang guru berkata demikian. Janganlah kau makan sebelum 2 minggu terlewati. Nah, apa yang terjadi saudara? Mereka harus membawa kantung-kantung kentang ini yang begitu wangi dan enak, ya, dibawa kemana-mana. Ketika mereka belajar di sekolah, ketika mereka pulang di rumah, ketika mereka belajar di rumah, ketika mereka mandi, ketika mereka tidur, ya. Dan terjadi perubahan dari mereka yang sangat senang, sangat menikmati wanginya. Lama-kelamaan bentuk dan rupanya berubah ke hitam-hitaman, menjadi buruk, menjadi kisut, menjadi busuk, menjadi bau, dan mereka mulai tidak menikmati itu semua. Mereka bertahan selama 2 minggu sampai akhirnya sang guru berkata, sekarang bagi kalian yang sudah mau membuangnya, buanglah itu semua. Tetapi dengan satu syarat, maafkanlah setiap kesalahan orang-orang yang kau tulis di dalam kentang-kentang tersebut. Maka para murid itu mengambil satu persatu kentang itu
sambil mendoakan dan memaafkan orang-orang yang telah menyakiti mereka. Mereka kemudian mengatakan kata-kata maaf, saling menangis. Dan pada akhirnya orang yang berada di situ yang dimaafkan dalam kata-kata itu tersentuh. Ia pun meminta maaf juga, mereka pun saling berpelukan. Dan mereka merasakan kelegaan bersama. Karena kentang-kentang yang busuk itu adalah melambangkan dendam, sakit hati yang sudah mereka lepaskan kepada teman-teman mereka. Dan mulai hari itu, suasana sekolah kembali menjadi segar, kembali menjadi penuh dengan kasih satu dengan yang lain. Dan mereka saling memaafkan. Saudara, dari kisah ini bukankah kita belajar? Kesalahan yang orang lain lakukan kepada kita seringkali membuat kita berlarut-larut menyimpannya. Pertamanya mungkin kita merasa senang. Wah, saya itu membicarakan orang itu senang sekali, si ini, si itu, demikian, terluka saya. Tetapi semakin lama kita membawanya, maka itu akan meracuni hati dan pikiran kita. Akan membuat kita justru penuh dengan kebencian dan juga penuh dengan kegelisahan. Dan hanya dengan melepaskan pengampunan, hanya dengan merelakan kesalahan-kesalahan itu, kita kemudian merasakan satu kuasa yang ajaib, kuasa sorgawi yang turun di dalam diri kita. Sehingga kita merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita karena kita sudah bisa melepaskan segala kesalahan dan juga sakit hati yang menimpa diri kita. Nah, dengan demikian saudara, ketika kita belajar untuk memaafkan orang lain, merelakan apa yang mereka lakukan, kita justru menjadi sehat di dalam lahir dan batin kita. Dengan menjadi manusia pemaaf, tidak pendendam, hidup kita akan menjadi lebih indah. Dan ada satu hal yang menarik tentang mengampuni itu dalam jurnal behavioral medicine, ya, jurnal perilaku manusia yang mempengaruhi kesehatan, ya. Dan dituliskan di sana manfaat mengampuni. Yang pertama adalah umur akan lebih panjang, ya. Yang kedua akan mengurangi depresi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita merasakan kebebasan, kita merasakan kedamaian, tubuh dan jiwa kita saling terkait. Kalau hati kita penuh dengan kedamaian, pikiran kita menjadi tenang. Kita tidak lagi mau mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Kita memaklumi bahwa orang bisa melakukan kesalahan. Dan kita mau merelakan apa yang sangat menyakitkan itu untuk menjadi sesuatu hal yang pada akhirnya kita terima. Dan akhirnya tubuh kita pun menjadi sehat seperti yang dituliskan dalam nomor 3 ini. Tidur itu menjadi lebih nyenyak ternyata kalau kita mengampuni. Ya. Mengapa saudara? Karena kita sudah tidak ada beban pikiran lagi. Ya. Ada puisi tentang uang mengatakan demikian. What money can buy. Apa yang bisa dibeli dari uang. A bed but not a sleep. Ya. Tempat tidur tetapi bukan istirahat kita. Uang bisa membeli kasur paling mahal tetapi tidak bisa membeli tidur dan istirahat seseorang. Banyak orang sulit bahkan tidak bisa tidur karena banyak hal. Dan termasuk memikirkan perilaku-perilaku orang lain. Dan bukankah justru kita diajak oleh Tuhan untuk dapat menghitung berkat-berkat Tuhan yang lebih banyak daripada kesalahan orang lain. Yang keempat saudara, kita bisa menerima diri sendiri. Kita penuh dengan syukur. Hati kita merasa bahwa meskipun kita dirugikan, disakiti, direnggut sesuatu hal yang berharga. Tetapi pada akhirnya saya masih hidup. Saya masih dipelihara Tuhan. Saya masih bisa melihat berkat-berkat yang lain. Ya. Pada akhirnya itu semua meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Demikian yang dituliskan dalam jurnal ini. Ya. Dan bukankah hari-hari ini kita sangat merindukan bahwa imunitas kita kuat. Supaya kita bisa melawan pandemi. Supaya terbebas dari segala virus. Bagaimana caranya? Selalu biasakan memaafkan, mengampuni, merelakan kesalahan orang lain. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan dalam Lukas 6 dan juga Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat,
bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dan yang terakhir, saudara, ternyata ketika kita mengampuni itu menyehatkan jantung kita. Nah, karena itu ada kata-kata yang berkata demikian, forgiveness is a gift to yourself. Pengampunan adalah pertama-tama hadiah untuk diri kita sendiri. Supaya kita merasakan kedamaian. Mengampuni bukan berarti otomatis kita bisa melupakan apa yang telah menyakiti hati kita. Orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Melainkan meskipun kita mengingatnya, hati kita dipenuhi dengan damai dari Allah. Ya. Nah, saudara, ada sebuah kisah untuk menutup perjumpaan kita ini, untuk menutup renungan ini. Ada kisah dari negeri Tiongkok. Satu ketika hiduplah mertua dan menantu dalam satu atap. Mereka hidup berdampingan sampai satu ketika dalam waktu singkat Lili menyadari, si menantu bernama Lili, ya, menyadari bahwa ia tidak cocok dengan ibu mertuanya. Kepribadian mereka berbeda. Lili sangat marah dengan kebiasaan-kebiasaan ibu mertua. Lili juga dikritik terus-menerus dan hari demi hari, minggu demi minggu, mereka tidak pernah berhenti berkonflik dan bertengkar. Keadaan menjadi tambah buruk karena berdasarkan tradisi Cina, Lili harus taat kepada setiap permintaan mertua di Tiongkok itu. Semua keributan dan pertengkaran ini mengakibatkan suami dan anak-anak itu merasakan stres besar. Akhirnya, Lili, sang menantu tidak tahan lagi dan ia pergi ke seorang tabib yang dapat meramu jamu-jamuan. Dan dia menceritakan kepada tabib yang terkenal dari negeri itu bernama Mr. Huang. Dia menceritakan kepada Mr. Huang apa yang dialaminya dan ia meminta kalau-kalau Mr. Huang, sang tabib itu, dapat memberinya sejumlah racun untuk dapat mengakhiri kesulitan hidupnya. Dan itu akan diberikan kepada mertuanya. Nah, saudara, Mr. Huang berpikir sejenak lalu tersenyum dan akhirnya berkata, Lili, saya akan menolong. Tapi kamu harus mendengarkan saya. Baik, saya akan melakukan apapun yang tabib minta. Mr. Huang masuk ke dalam ruangan dan kembali lagi dengan sekantong jamu dan memberitahu Lili, kamu tidak boleh menggunakan racun ini yang bereaksi dengan begitu cepat. Makanya saya membuat satu ramuan yang dosisnya lebih rendah. Supaya orang tuamu, mertuamu tidak curiga, orang lain tidak curiga kalau jamu itu akan perlahan-lahan meracuni dan membunuh orang tuamu. Setiap hari kamu harus memasak makanan yang paling enak, kamu harus menemaninya, kamu harus bersahabat dengan dia, perlakukan dia seperti seorang ratu. Nah, Lili sangat senang, dia kembali lalu dia mulai menjalankan misinya. Setiap pagi dia bangun dengan memasak masakan yang paling nikmat, yang paling disukai oleh mertuanya. Ia menemani mertuanya, ia memastikan bahwa mertua ini selalu ada teman untuk berbicara. Suasana berubah dari ketegangan menjadi lebih cair. Dan secara rutin sang mertua ini juga meminum ramuan yang diberikan oleh Lili ini. Nah, saudara, hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berlalu. Sampai pada akhirnya Lili menyadari bahwa semakin lama, maka ibu mertuanya ini akan menemui celaka dan akan terbunuh. Ia merasa bahwa suasana sudah sangat berubah. Ia kini sangat mengasihi ibu mertuanya itu. Ia sangat menyesali hal itu lalu pergi dengan terburu-buru ke tempat Mr. Huang dan berkata, Tuan Tabib, tolonglah saya. Saya sungguh menyesal. Saya tidak ingin ibu mertua saya meninggal. Saya tidak ingin dia terbunuh. Saya sungguh menyayanginya. Saya telah berubah sikap. Dia sungguh-sungguh telah menjadi sesuatu sosok yang sangat saya cintai. Mr. Huang tiba-tiba tersenyum dan mengangkat kepalanya. Lalu dia berkata, Lili, engkau tidak usah khawatir. Aku tidak pernah memberimu racun. Jamu yang aku berikan itu adalah vitamin untuk meningkatkan kesehatannya. Satu-satunya racun yang pernah ada ialah apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu lakukan terhadapnya. Tapi itu semua sudah lenyap.
oleh kasih yang Engkau berikan kepadanya. Nah, saudara, kisah yang menarik. Racun yang ada di dalam hati dan pikiran lenyap oleh kasih yang diberikan Lili kepada orang yang paling dibenci dan paling menyakitinya. Adakah hari-hari ini hati kita masih menyisakan luka? Adakah pikiran kita saat ini, saudara-saudara, terganggu oleh kenangan-kenangan atau perilaku orang-orang terdekat kita? Mungkin orang tua kita, mungkin anak-anak kita, mungkin pasangan kita. Hanya satu cara menghilangkan gangguan itu, dengan cara mengasihi mereka, memaafkan mereka. Kenapa? Mengapa? Karena kita percaya bahwa setiap hari cinta kasih Tuhan sudah lebih besar. Maaf dan pengampunan Tuhan terjadi setiap hari. 600 juta hari seperti dalam gambaran dari perumpamaan tadi yang Tuhan Yesus ceritakan. Dan cinta kasih Tuhan jauh lebih besar dari segala kesalahan kita. Dan cinta kasih itu melebihi segala kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepada diri kita. Maka dari itu, kita melakukan seperti kata-kata Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Maka jika saat itu kita lakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, maka percayalah, hidup kita akan dipulihkan, hati kita dibebaskan, kuasa dari sorga akan memenuhi jiwa kita penuh dengan damai sejahtera, dan keluarga kita akan dipulihkan kembali. Selamat menjalani hidup berkeluarga dalam cinta kasih dan pengampunan yang membawa kelegaan, membawa damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mari kita bangkit berdiri untuk menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkitan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Allah Bapa kami yang bersemayam di kerajaan surga, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Atas kasih dan karunia yang telah Engkau berikan bagi umat-Mu di saat ini, kami memuji dan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh berkumpul baik di gereja maupun di tempat kami masing-masing untuk memuji dan mempersembahkan hati dan hidup kami untuk Tuhan. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Berikanlah kami kesehatan agar kami bisa kembali berkumpul untuk beribadah bersama-sama di gereja. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa
bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul untuk bisa mengampuni, terutama memampukan untuk bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, seperti Engkau mengampuni semua orang yang telah membenci Engkau. Ya Bapa, ajar kami untuk tetap mampu mengampuni dan berikan kami kekuatan untuk memaafkan. Biarkan hati kami tidak lagi diliputi oleh rasa benci, namun berubah menjadi mengasihi, seperti Engkau mengajarkan kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara seiman kami yang minggu ini berulang tahun, yaitu saudara usia Sanjaya, agar dengan bertambahnya usianya semakin didewasakan dalam setiap pikiran dan perbuatannya. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dirawat di rumah. Engkau sembuhkanlah segala penyakitnya dari tubuh mereka, agar mereka sehat dan pulih kembali. Engkau berkati obat-obatan yang mereka minum, berkati juga tenaga medis dan dokter yang sedang merawat mereka. Berikanlah kesehatan kembali agar dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak yang belajar online maupun offline, dan berilah semangat belajar dengan tekun. Dan kami juga mendoakan orang tua kami yang saat ini bekerja. Berilah semangat bagi orang tua kami yang saat ini bekerja. Terima kasih ya Bapa. Biarlah doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kiranya Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bersama dengan pemazmur kita mengatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Mari kita memuji Tuhan dari KJ 302 sebagai pengiring persembahan. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, puji syukur, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan pemeliharaan-Mu pada setiap kami. Tuhan Yesus, sebagai ungkapan rasa syukur kami ya Tuhan, saat ini kami membawa persembahan. Kiranya Engkau sendiri yang akan menguduskannya ya Tuhan,
sehingga persembahan kami ini dapat dipergunakan demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi majelis yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan hikmat-Mu, biarlah mereka boleh bekerja sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Marilah hidup di dalam kasih dan pengampunan. Kami mau hidup saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kami. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.